Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Erniawati, NPM 19691056. Di sini saya akan mensimulasikan sebuah RPP yang saya buat, yaitu rencana pelaksanaan pembelajaran pada mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan SD. Nah, pada kelas 5 semester 2, alokasi waktunya yaitu satu kali pertemuan itu 2 kali 35 menit. Dan standar kompetensi yang harus dimiliki siswa yaitu memahami kebebasan berorganisasi, dan kompetensi dasar yang harus dimiliki yaitu mendeskripsikan pengertian organisasi, dan indikatornya yaitu menyebutkan arti organisasi, membedakan organisasi pemerintahan dan non-pemerintahan. Tujuan pembelajaran yaitu yang pertama, melalui penjelasan tentang organisasi, siswa dapat menjelaskan arti organisasi. Nah, yang kedua, melalui diskusi kelompok tentang organisasi, siswa dapat membedakan organisasi pemerintahan dan non-pemerintahan. Assalamualaikum anak-anak. Nah, sebelum kita belajar, seharusnya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan kita masing-masing, agar pembelajaran kali ini kita dapat memahaminya. Nah, berdoa dimulai. Selesai. Nah, sebelum itu Ibu akan mengabsen satu persatu kalian, siapa yang tidak datang dan siapa yang datang, dan siapa yang sakit, alfa maupun izin. Nah, kemudian kita selanjutnya kita menyanyikan lagu himne pramuka. Anak-anak tahu kan lagu himne pramuka? Nah, kita nyanyikan 1, 2, 3. Sudah siap kan? Menyenangkan bukan kita menyanyikan himne pramuka? Nah, mau diulang? Sudah. Kali ini Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kali ini, yaitu Ibu akan menjelaskan tentang organisasi kepada kalian dan menjelaskan jenis-jenis, menjelaskan arti organisasi, dan melalui diskusi nanti kita bagi kelompok tentang organisasi dan membedakan organisasi pemerintahan dan organisasi non-pemerintahan. Nah, nanti diharapkan siswa yang untuk aktif. Nanti kalau aktif, Ibu kasih nilai plus. Ya, Ibu sudah menyiapkan bagaimana bagan atau skema struktur organisasi kelas kita nih, dan struktur organisasi pramuka. Dan diharapkan kalian semua melihat bagian-bagian struktur organisasi tersebut. Nah, Ibu selanjutnya akan menjelaskan tentang organisasi, ciri-ciri organisasi, manfaat, dan tujuan. Nah, nanti setelah Ibu menjelaskan, nanti akan Ibu tanya masing-masing, dan siapa yang bisa menjawab, Ibu kasih plus. Pertama ada organisasi, yaitu pengertian dari organisasi. Nah, pengertian dari organisasi adalah suatu perkumpulan atau wadah bagi sekelompok orang yang bekerja sama dengan terstruktur dan untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, yang kedua, kemudian apa sih itu tujuan dari organisasi yang dibuat? Yaitu tujuan dari organisasi adalah untuk mencapai tujuan juga kan. Secara umum untuk mencari atau mencapai atau merealisasikan keinginan atau cita-cita bersama dari tiap anggota kelompok dalam organisasi tersebut dapat dilihat dari mendapat keuntungan dan penghasilan bersama. Ciri-ciri organisasi yang kita ketahui yaitu yang pertama, mempunyai tujuan dan sasaran. Nah, tujuan dan sasaran itu
tujuannya mencapai sebuah tujuan dari organisasi tersebut. Dan yang kedua, ada mempunyai keterikatan format dan tata tertib yang harus ditaati dalam organisasi tersebut. Di dalam sebuah organisasi itu pasti ada tata tertib, ada aturan yang harus dipatuhi oleh anggota kelompoknya. Yang ketiga, orang, yaitu masing-masing anggota kelompok harus bekerja sama dalam berorganisasi. Apabila tidak ada kerjasama dalam satu orang saja, maka tidak akan bisa tercapai tujuan dari organisasi tersebut. Yang keempat, ada mempunyai koordinasi tugas dan wewenang. Nah, dalam sebuah organisasi pasti dibentuk tugas-tugas masing-masing anggotanya dan wewenang. Misalnya dibuatnya struktur organisasi tersebut, ada ketua, wakil ketua, sekretaris, dan itu mempunyai wewenang masing-masing. Dapat Ibu simpulkan bahwa manfaat yang kita dapat dari berorganisasi tersebut sangat beragam bagi kita. Apalagi kita sebagai makhluk sosial, kita tuh bisa mendapatkan kesempatan dan peluang yang terbuka lebar untuk mengembangkan diri kita. Diri kita ini akan menjadi yang lebih baik. Misalnya bertemu dengan berbagai jenis manusia, misalnya wataknya gini, sifatnya gini, dan kita akan lebih paham dan mengerti bahwa manusia dapat belajar dari kemampuan manusia lainnya. Selanjutnya, agar lebih paham untuk mempelajari berorganisasi ini, materi berorganisasi, Ibu akan membagi kelompok. Nah, silahkan bagi kelompok sesuai dengan tempat duduk saja ya, agar tidak sulit. Akan membagikan LKS tentang mendaftar nama-nama organisasi yang Ananda ketahui, yang anak Ibu ketahui, bahwa organisasi pemerintah maupun organisasi non-pemerintahan, dan menemukan dan mencari perbedaannya. Apa sih perbedaan antara organisasi pemerintah dan organisasi non-pemerintah. Dan selanjutnya Ibu beri waktu untuk kalian semua berdiskusi. Apabila perlu bimbingan, silahkan tanyakan ke Ibu. Dan apabila Ananda sudah siap atau nanti siap, Ibu akan menyuruh kalian untuk mempesankan kelompok, dan Ibu akan mengamati nilai keaktifan dalam diskusi, dan siapa yang menanggapi akan Ibu beri nilai plus juga yang menanggapi. Kita beri apes dulu ya Ananda semua. Kelompok yang maju ke depan sudah bagus dan mereka memahami apa yang Ibu sampaikan tadi, dan yang lainnya harus lebih paham. Dan minggu berikutnya Ibu akan membahas materi selanjutnya, karena materi ini kita sudah paham. Dan selanjutnya Ibu memberikan tugas. Nah, Ananda suka tugas kan? Ya, tidak suka. Bahwa Ibu memberikan tugas untuk Ananda itu agar supaya nanti pas ujian, ketika kita lupa pas ujian, kita bisa buka buku. Sebelum ujian kita belajar, kita bisa buka buku. Nah, Ibu memberikan tugas kesimpulan tentang materi yang kita pelajari hari ini. Ananda bisa menuliskan di buku catatannya. Kemudian Ibu memberikan PR juga untuk siswa. Nah, PR-nya berupa mengerjakan soal evaluasi yang Ibu berikan tadi. Nah, sekian dari Ibu. Lebih kurangnya Ibu minta maaf. Yuk kita sama-sama berdoa agar materi yang kita pelajari hari ini dapat kita terima. Dan Ibu tutup. Lebih kurangnya Ibu minta maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.